Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizky Utari dari kelas 1E, Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang interoperabilitas dan P2P. Yang pertama itu ada interoperabilitas. Definisi interoperabilitas adalah di mana suatu kemampuan berbagai ragam sistem atau aplikasi untuk bekerja sama dan bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya yang berbeda untuk memungkinkan terjadinya pertukaran data atau informasi melalui suatu protokol yang disetujui bersama. Lewat bermacam-macam jalur komunikasi, biasanya lewat network TCP atau IP dan protokol HTTP dengan memanfaatkan file XML. XML di sini yaitu meta language untuk representasi informasi. Di sini ada problem dalam teknis. Ada beberapa problem yang terdapat dalam teknik interoperabilitas. Di antaranya, yang pertama ada perbedaan tata bahasa dan konstruksi bahasa pemrograman. Yang kedua ada perbedaan format data yang dipertukarkan. Yang ketiga ada tuntutan kemudahan dalam development dan pemakaian aplikasi. Lalu di sini saya membuat contoh skenario dari konsep interoperabilitas. Dua orang yang berbeda suku, budaya, bahasa, dan tradisi harus bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Masing-masing tidak mengetahui bahasa rekan kerjanya, tapi pada akhirnya mereka harus berinteraksi satu sama lain agar tugas bisa diselesaikan. Nah, di sini ada dua gambar yang mana perbedaannya sudah bisa kita lihat. Nah, bagaimana cara mereka berkomunikasi? Suatu situasi yang sama dijumpai dalam konteks yang berbeda. Di sini ada dua aplikasi, aplikasi pertama dan aplikasi kedua. Di sini terlihat perbedaannya. Bahasanya, sistem operasi, database, network, serta hardware. Lalu di sini ada strategi membangun interoperabilitas. Ada beberapa strategi dalam membangun interoperabilitas. Yang pertama, pertahankan keragaman, tidak memaksa untuk menyeragamkan. Yang kedua, bangun jembatan yang mengakomodasi perbedaan antar aplikasi. Ketiga, sembunyikan detail-detail teknis yang tidak perlu diketahui oleh pemakai atau developer. Di sini ada pemisahan antara bagian publik dan bagian private. Di sini ada ini bagian publik, ini bagian private. Nah, di bagian publik ini terdapat hal-hal yang pemilik warung dapat memasak nasi goreng dengan berbagai cara tanpa harus tergantung pada siapa yang memesannya. Jadi si klien ini tidak bisa melihat apa yang terjadi di dapur atau secara private. Yang kedua ada jaringan P2P. Jaringan P2P atau peer-to-peer merupakan salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, di mana setiap stasiun atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Bahkan untuk membuat jaringan peer-to-peer dengan dua komputer, kita tidak perlu menggunakan hub atau switch, namun cukup menggunakan satu kabel UTP yang dipasangkan pada kartu jaringan masing-masing komputer. Di sini terlihat gambar bagaimana jaringan peer-to-peer atau P2P tersebut. Teknologi P2P memungkinkan para pengguna untuk berbagi, mencari, dan mengunduh berkas. Dalam jaringan ini tidak ada komputer yang berfungsi khusus. Semua komputer dapat berfungsi sebagai klien dan server secara bersamaan. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan P2P.
Kelebihan jaringan peer-to-peer adalah yang pertama ada implementasinya murah dan mudah. Yang kedua tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus. Yang ketiga ada tidak membutuhkan administrator jaringan. Lalu kekurangan dari jaringan P2P adalah tidak cocok digunakan untuk jaringan dalam skala besar. Yang kedua, tiap user harus dilatih untuk menjalankan tugas administratif agar dapat mengamankan komputernya masing-masing. Yang ketiga, tingkat keamanannya rendah. Yang terakhir, semakin banyak yang di-share akan mempengaruhi kinerja komputer. Nah, untuk praktek dari jaringan P2P, saya telah membuat video bagaimana cara meng-share file dari satu komputer ke komputer yang lain. Oke teman-teman, sekarang saya akan mencoba meng-share file dari satu device ke device lain dengan cara WiFi, yaitu jaringan WiFi. Yang pertama, kita cek dulu, kita pastikan apakah WiFi dari dua device itu sudah sama atau belum. Nah, di sini saya menggunakan WiFi yang namanya itu Zaki. Lalu kita buka pengaturan pada WiFi-nya atau jaringan. Nah, di sini kita pilih yang ubah opsi adapter. Di sini kita untuk melihat IP itu nanti kita gunakan ketika di device yang satunya. Kita pilih detail. Nah, nanti yang dibutuhkan itu. Jadi untuk angka yang ini kita ikat atau kita catat terserah. Nanti kita akan menggunakan angka yang ini untuk membuka file. Lalu kita close. Nah, lalu kita buka file. Di sini saya sudah membuat file yang namanya itu folder sharing P2P. Nah, ini lalu kita klik kanan, berikan akses ke orang tertentu. Nah, di sini kita bisa pilih yang everyone, tambahkan. Lalu kita ubah. Ini pilihannya ada dua. Yang pertama baca, yang kedua ada baca atau tulis. Nah, itu nanti bedanya di si penerima ini bisa mengedit atau tidak bisa mengedit file yang kita kirim. Nah, di sini dia sudah terkirim ya, kemudian selesai. Nah, jadi untuk mengirim file itu singkat, yang terpenting itu pas ini kita buka, lalu kita pilih yang opsi berbagi. Nah, di sini kita bisa cari yang password protect sharing, itu kita turunkan. Ketika sudah, mungkin untuk berbaginya saja, langsung saja kita pindah ke device yang satu lagi. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di device yang satu lagi. Jadi yang pertama itu kita pastikan WiFi-nya itu sama. Nah, di sini saya menggunakan WiFi Zaki, yaitu sama ya dengan device yang tadi. Kemudian kita buka file. Nah, di sini langsung saja kita ketikkan IP akses tadi. Nah, ini dia angka IP akses tadi, lalu dia keluar seperti ini. Nah, kelihatan kan file yang telah kita kirim tadi. Nah, ini karena tadi saya membuatnya bisa dibaca dan diedit, maka ini bisa kita copy, lalu kita paste ke dokumen. Nah, setelah kita copy paste, lalu filenya akan tersimpan dengan sendirinya ke device yang satu lagi. Nah, mungkin saja untuk praktek P2P. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.